Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan dan kekuatan juga kesempatan sehingga di pagi hari ini saya bisa menghirup udara yang segar dan juga bisa menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, terutama kepada sahabatku yang senantiasa selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan saat ini yang sedang sakit semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya, baik yang dirawat di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan semoga putra-putri kalian Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Wahai sahabatku, tetap semangat yuk. Kita menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai kita ini terpecah belah dengan adanya bermacam-macam masalah yang kita hadapi saat ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tonton video ini dari seorang kiai imam ya, Imam Mahsus. Beliau sangat luar biasa. Kata beliau, kenapa polemik nasab ini tidak terselesaikan? Kalau menurut saya sudah selesai. Yang tidak selesai itu cuma satu orang ya, yang tidak selesai. Karena kita sudah tahu bahwasanya dari zaman ke zaman bahwa nasab Ba'alawi itu sudah nyantol ya, sudah sampai nyambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ijma ulama yang terdahulu itu sudah mensepakati hal itu. Jadi hanya satu orang yang tidak menyetujui karena ada kekeliruan pemikiran. Itu aja. Sebenarnya tidak seperti itu, disayangkan ya. Sudah tahu bahwasanya isi daripada tesisnya itu hanya fotokopian di Google dan sebagainya, begitulah menurut para sahabat-sahabatku yang kemarin yang ikut ikut musyawarah kan, untuk ikut kajian di Rabitah itu. Oke, yuk tonton videonya sampai selesai kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, seandainya orang-orang yang membahas tentang masalah polemik nasab ini mau kembali kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam penetapan ilmu nasab dan memahami betul tentang kaidah-kaidah tersebut, maka permasalahan ini selesai. Tidak akan berlarut-larut seperti sekarang ini. Ini sudah hampir 2 tahun. Tapi sayang sih ku sayang, mereka itu tidak mau kembali kepada kaidah yang ada. Dan mereka itu juga tidak memahami betul tentang kaidah-kaidah tersebut. Saya kasih contoh. Kita
kita sama tahu bahwa di antara metode penetapan nasab yaitu dengan syura wal istifadah, dan ini ulama sepakat. Syura wal istifadah. Apa syura wal istifadah? Adalah kabar dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Nah, oleh karenanya terkait dengan masalah ketersambungan nasab Ba'alawi ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dulu itu sudah terjadi syura wal istifadah. Buktinya apa? Ini ulama-ulama mencatat, walaupun di beberapa abad kemudian, syura wal istifadah. Nah, mereka-mereka ini tidak mau menerima dengan syura wal istifadah yang sudah diterangkan di dalam kitab bahwa itu adalah kabar dari mulut ke mulut. Buktinya apa? Mereka minta bukti. Mana catatannya? Kalau memang sudah syura wal istifadah. Padahal ketika mereka itu meminta catatan pembuktian terhadap syura wal istifadah, maka sama halnya mereka itu menggabungkan dua metode menjadi satu metode. Karena saudara-saudara sekalian, pencatatan ulama nasab itu adalah metode kedua di dalam penetapan nasab setelah tidak adanya syura wal istifadah. Jadi satu misal, ini tidak terjadi syura wal istifadah, tetapi ini ada pencatatan, maka itu bisa diambil di dalam penetapan nasab seseorang. Nah, kalaupun sekarang ada, ini sudah syura wal istifadah dan ada pencatatan ulama nasab, maka pencatatan ini hanya memperkuat. Nah, pencatatan ulama nasab ini parahnya lagi ini teman-teman. Pencatatan ulama nasab, mereka itu memberi persyaratan, dan ini syarat tidak ada. Apa syarat itu? Yaitu harus sezaman. Bagaimana mereka itu mengertikan tentang sezaman? Adalah pencatatan yang dicatat di zaman di mana orang itu dilahirkan. Dan beratnya lagi atau parahnya lagi, yang mencatat itu kata mereka harus eksternal. Harus eksternal. Artinya tidak boleh ada catatan yang dari keluarga. Ini kan parah, teman. Bahkan kalau kita mau membahas tentang pencatatan ini, di dalam kitab nasab ini disebutkan, kalau memang khutun nasab, pencatatan ulama nasab itu tidak ada, maka bisa ambil dari sumber yang lain, yaitu adanya syair-syair kuno atau bahkan isyarah tarikhiyah. Apa isyarah tarikhiyah itu? Katakanlah peninggalan-peninggalan. Mungkin di situ ada peninggalan semacam apalah, mungkin musola, masjid dan lain sebagainya, yang itu menandakan atas keberadaan orang tersebut. Jadi sekali lagi, kenapa polemik nasab ini, pembahasan nasab ini tidak selesai sampai detik ini sudah hampir 2 tahun, yaitu karena mereka tidak mau kembali kepada kaidah penetapan nasab, atau karena mereka tidak memahami betul tentang kaidah tersebut. Itu, atau mungkin beda lagi, sengaja mereka itu pura-pura tidak paham agar polemik ini tetap berjalan. Tapi mudah-mudahan tidak, karena kalau itu yang terjadi, maka berarti mereka telah mengkhianati ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai, saya boleh tambahkan, karena si pembegal nasab itu Imanuddin mengatakan ulama sedunia mensahkan nasab Ba'alawi. Imanuddin tak mau percaya, tetap menolak. Itu Imanuddin. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Nah itu. Jadi sudah dipatri hatinya itu, nggak bisa. Kalau sudah begitu tak bakalan tuntas. Cuma Imanuddin aja, biarin aja dia sendiri. Buat apa kita meladani seperti Imanuddin? Jangan mereka itu sudah keras kepala, dia itu keras hati, kepalanya keras, hatinya keras ya. Gitu aja. Ya sahabat-sahabatku ya,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Dan tetap semangat kita mengikuti ulama-ulama kita terdahulu. Tinggalkan ulama-ulama yang bersifat mengadu domba. Itu aja intinya. Itu bukan ulama tuh. Jangan diikutin, tetap aja kita menjalin persatuan dan kesatuan umat, gitu loh. Itu. Dan saya akhiri, ma'assalam fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.